Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat sekalian dimanapun anda berada. Ketemu kembali dengan Alinu Channel. Gimana kabarnya sobat-sobat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat-sobat, hari ini saya akan membuat menu untuk makan malam ya. Ini menu ini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ini namanya botok ya. Saya nyebutnya botok ya karena suami saya itu suka sekali makan botok ya, karena di kampung halamannya tuh makan favoritnya itu botok ya. Macam-macam bahannya dari botok ini ya. Nanti akan saya perlihatkan bahannya satu persatu ya. Sobat, ini untuk bumbunya botok ini ya, banyak sekali ya sobat-sobat ya, karena ini banyak bahannya. Bumbunya itu cabai rawit ini sampai ada 20 biji ya. Nanti akan saya ulek kasar. Kemudian iya udah baju ya, maaf ya sobat-sobat. Ya, suka ikut-ikutan nih kalau saya ini mau bikin sayuran ya buat makan nasi. Ini apa itu ikan teri. Bahan-bahan jangan dipegang, bau nanti. Bahan-bahannya ialah bawang merah. Saya bawang merahnya ini 5 siung yang besar, bawang putih ini yang besar juga ada 4 siung ya. Kemudian tomatnya saya pakai 3. Ini bahan yang lainnya, bumbunya itu daun salam saya pakai 5 lembar ya, nanti akan saya potong kecil-kecil. Bahan yang lain adalah ikan teri ya, itu 1 on ya saya pakai. Kemudian saya pakai terong yang buat talap yang bulat ya, saya pakai. Saya sudah cuci bersih dan sudah potong-potong kecil-kecil ya. Ini namanya petai Cina lantorogung ya. Ini saya juga pakai petai Cina ya. Kemudian ada petai Cina ya, sudah saya cuci bersih, sudah saya ambil dari kulitnya ya, sudah saya cuci bersih, semua bahan sudah saya cuci bersih. Nah ya, nanti akan kita satukan nih bahan-bahannya ya, dan ini bumbunya ini akan saya ulek ya sobat. Tapi pertama-tama akan saya satukan bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya kita satuin ya. Pertama itu terong ya, kita masukkan. Kemudian ininya lantorogungnya ya. Kalau di Jawa Tengah tuh lantoroggung, tapi kalau di orang Sunda tuh namanya petai Cina ya, orang Indonesia ini ya. Orang Sunda ini palandingan sebutnya ya. Kemudian ikan teri cueknya saya masukkan. Ikan teri cueknya saya masukkan juga ini. Jadi sudah kita kasih jadi satu ya, ikan teri cueknya ya. Ini cucu saya mengganggu ya sobat-sobatnya, biasa ya, anak kecil ya. Nah ini akan kita aduk nanti dengan bumbu ya. Ini sudah saya masukkan wadah, kita sisihkan dulu sobat-sobat ya. Sekarang saya akan mengulek bumbunya ya. Ini bumbunya ini akan saya ulek adalah cabai ya, yang diiris tuh tomat ya, tomat diiris disisakan. Yang akan saya ulek ini pertama-tama cabai ya. Ini cabainya banyak sekali ya, karena memang saya suka pedes ya. Jadi ini kalau botok ini, kalau suami itu di tempatnya tuh tinggal ya di Purwodadi ya, Grobogan, Jawa Tengah, Semarang ya. Itu dia makanannya itu botok itu sangat banyak sekali pedesnya ya. Jadi mereka tuh kuat-kuat tahan ya makan pedes gitu, makan cabai. Ini cabainya kalau di orang Bogor bilang cabai jablay ya, cabai rawit yang berwarna merah. Ini pedas sekali sobat-sobat ya. Makanya saya iris, udah saya diulek aja karena banyak. Saya uleknya ulek kasar ya sobat-sobat ya. Nanti kita akan aduk dicampur ke yang tadi campuran bahan-bahan yang tadi ya. Nah ini kita ulek dulu ya cabainya. Cabainya kita ulek. Ini cabainya kita ulek. Kita akan campur garam sedikit saja ya untuk memudahkan menguleknya ya. Setengah sendok makan saja garamnya. Kita takut terlalu asin karena itu ikan terinya juga kan udah asin ya. Ini kita akan ulek dulu bumbunya. Ini kita ulek tidak terlalu, jangan sampai halus ya, nggak halus, yang penting ini seperti diiris-iris aja ya, agak kasar bentuknya. Sahabat, ini saya juga mau minta maaf ya kalau lagi bikin video untuk YouTube ini kadang-kadang ada gangguan suara-suara ya, karena kadang-kadang kan cucu saya juga ikut nimbrung ya di depan kamera ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada gangguan-gangguannya ya.
maaf anak kecil kan. Nah ini segini saja, nggak usah halus-halus. Kemudian kita bawangnya ya, bawang merahnya juga ini kita diulek kasar aja, nggak usah halus. Nah ini sobat-sobatnya, bawang merahnya sudah masuk. Bawang putih ini saya pakai bawang putih yang besar ya, jadi satu bawang putih kira-kira dua yang besar itu. Ini bawang putihnya besar-besar, saya pakai 4 saja ya, jadi kira-kira ini 8 bawang putih ya, berapa siung bawang putih. Nah ini sudah kita akan masukkan gula ya. Gulanya sebanyak setengah sendok makan saja ini untuk membantu menghaluskan bumbunya. Kita pakai gula. Nah, ini tidak diulek halus ya sobat-sobat ya, hanya sekedar diulek kasar aja ya. Bawangnya juga sama, kita nggak ulek halus ya. Nah, ini saya rasa sudah ya, segini saja, nggak usah kita halus-halusnya. Jadi ini seperti diiris ya, cuman kita tumbuk gitu. Jadi sepertinya seperti iris nantinya ya, tapi dia lebih keluar sarinya ya, bawang sama cabenya itu kalau ditumbuk kasar seperti ini. Nanti akan tergigit nih bawang cabenya, masih bisa digigit ya, jadi seperti diiris gitu. Nah ini sudah, saya rasa sudah segini saja, kita bersihkan. Nah ini kita akan satukan sama yang bahan-bahan yang tadi ya, yang sudah pertama ditaruh di wadah. Nah ini bahan-bahan yang tadinya ya, petai cina, lantorogung, petai cina ya, dan ikan teri cuek ya, sama irisan terong ya. Ini sobat-sobat satu bahan lagi yaitu irisan tempe ya. Ini tempe yang panjang, saya pakai separohnya, sebelahnya saya iris kecil-kecil seperti ini. Kita akan aduk ya. Ini bumbunya kita masukkan juga, bumbu yang diulek tadi ya, bawang, cabai, bawang merah, bawang putih, cabai. Ini makanan yang simpel sebenarnya, tapi bermacam-macam nih ada masuk sini. Nah, ini kita aduk. Nanti kita cicipin ya, ini udah terasa asin karena ini terinya juga teri asin ya, teri asin cuek tapi. Nah ini sudah saya campur. Satu lagi yang belum saya campur yaitu kelapa parut ya, ini saya belum keluarkan dari lemari es, ada. Nah ini sobat, ini saya punya kelapa parut ya. Ini satu buah kelapa ya, tapi ini akan saya pakai separuhnya saja ya. Jadi ini kita campurkan ke sini. Tangan saya sudah saya cuci bersih ya. Kita pakai separuhnya dulu ya, jangan semuanya. Ini satu butir kelapanya saya pakai setengahnya saja. Kita akan simpan lagi ke lemari es nih. Nah ini separuh kelapa yang diparut, dikupas dulu tapi ya, biar enggak kotor. Nah ini kita aduk ya dengan bumbu tadi.
Nah, tomatnya ini kita iris ya, kita iris dulu tomatnya sobat-sobat. Tomatnya kita iris dulu. Ini tomatnya 3 ya, yang ukuran sedang. Takut terlalu asam ya, makanya saya nggak banyak pakai tomat, biar ada sedikit saja segar ya. Nah, ini tomatnya kita masukkan, sudah dicuci tomatnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tomatnya sudah iris. Lalu nanti kita akan satukan juga daun salamnya ya. Ini semuanya dijadikan satu sobat-sobat. Bumbunya ini sudah kita aduk rata ya, bumbunya sudah pakai kelapa. Ini bahan-bahannya bermacam-macam ya. Kalau terong itu kadang-kadang suka ada yang pakai terong ungu ya. Ini saya ingin pakai terong buah aja, yang buat lalap yang hijau. Nah, ini dicampur sampai rata bumbu yang diulek tadi sampai rata. Nanti bisa kita cicipin. Nah, sekarang kita pakai penyedap rasanya ya. Ini saya pakai sekitar 1 sendok makan, kebanyakan ya. Ya, kita cicipin garamnya. Garam sudah terasa atau belum? Kita akan cicipin ya. Nah, kita akan cicipin garamnya. Ini garamnya belum terasa ya. Kita akan tambahkan saja dikit, biar agak terasa dikit ya garamnya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kita aduk lagi. Nah, sobat-sobat, ini saya akan menyediakan dulu panci kukusannya ya. Ini saya belum sediakan ya. Saya akan tinggal dulu ini. Kita akan sediakan panci kukusannya ya. Nah, ini sobat-sobat, kita sudah sediakan panci kukusannya ya, sudah saya nyalakan apinya. Nah, selanjutnya akan saya bungkus ya. Ini akan saya kukus ya, akan saya bungkus. Dan sebelumnya kita akan gunting. Kita akan gunting daun salam ya. Daun salamnya kita masukkan ke sini. Kita akan gunting, nanti daun salamnya kita akan masukkan juga ke campuran bahannya ya. Ini daun salam kita gunting-gunting saja ya, biar merata nanti ke bagian semua. Daun salamnya seperti ini kita gunting-gunting. Ini pancinya sudah saya siapkan, panci kukusnya ya. Kita akan membungkus bahan-bahan botoknya ya. Ini kita akan membungkus bahan-bahan botoknya. Ini sudah saya tambahkan garam tadi karena kurang garam sedikit ya. Kalau pedasnya sudah pas ya. Ini segini banyaknya tidak terasa pedas ya sobat-sobat ya, karena memang bahannya juga banyak ini ya. Ini penyedap rasanya bisa saya tambah, ini tinggal sedikit, tinggal kita habiskan. Nah, sekarang saya akan membungkus. Ini sudah saya siapkan daun pisang.
sudah saya lap bersih ya. Ini saya bungkus. Saya akan menggunakan hektar ya untuk supaya tidak ini acak-acakan. Saya akan ambil hektar dulu ya. Ini hektarnya belum ada isinya, habis isinya kan saya isi dulu hektarnya, karena ini hektarnya kosong ya, isinya nggak ada. Kita isi dulu biar nanti basah ya. Susah. Sahabat-sahabat, nah ini hektarnya udah saya cuci, udah saya isi ya. Sobat-sobat, ini sudah saya sediakan daun pisang ya. Daun pisang ini untuk membungkus butilnya ya. Ini daun pisangnya udah saya lap ya. Nah ini daun salamnya kita kasihkan di ini tuh sobat-sobat ya. Ini daun salamnya juga harus ada biar enak rasanya ya. Nih, kita bungkus seperti ini. Nah gitu ya. Nah nanti ini kita akan hektar ya supaya kuat, nanti nggak terbuka waktu dikukusnya. Kita akan hektar. Nah seperti ini kita hektar ya. Nah seperti ini ya, kita masukkan ke bungkusnya. Nah ini sudah saya masukkan satu-satu ya. Nah ini yang berikutnya. Kalau daun itu sudah saya persiapkan ya, sudah dilap juga, tapi kita harus lap lagi kan tadi saya tinggal. Nah ini seperti ini sobat-sobatnya. Nah kalau yang besar daunnya kita bisa agak banyak isinya ya. Nah ini, dan ini nanti di hektar ya, hektar saja supaya kuat atasnya. Nah, seperti ini hektar. Nah kita masukkan ke panci ya. Ini pancinya belum mendidih ya, biar kita masukin aja nanti jadi. Nah, ini kita bungkus lagi. Ini ada, setiap bungkusnya ada, pastikan ada daun salam ya supaya wangi soalnya setiap bungkusnya ini. Nah, seperti ini. Nah, kita hektar lagi. Nah ya, ini jadi seperti ini. Ini dibungkus, kita masukkan langsung ke dalam panci kukusan ya sobat-sobat ya, supaya nanti cepat prosesnya. Nah ini juga ini. Dan salamnya jangan lupa. Dibungkus ya, kalau belum ini bisa 2 kali hektarnya. Nah ini seperti ini kita bungkus. Ini sudah terdengar mendidih ya pancinya, air pancinya sudah mulai mendidih. Saya masih membungkus.
masih membungkus ya, kita lap dulu ini. Tadi saya tinggal takut kena kotoran ya, udah saya lap, tapi kita lap lagi aja, kita pastikan bersih ya daun pisangnya. Ini setiap bungkusnya kita kasih salam, daun salam. Ini bungkusnya sih mudah saja ya, seperti bungkus apa ya, kalau kita di pecel ya. Nah, terus bungkus ini. Nah, kita menjadi berbentuk ini ya. Kita masukkan ke bungkusannya, sudah terdengar mendidih ya sahabat-sahabat ya. Nah, ini juga kita masih lap lagi aja supaya pasti bersih ya. Dan salamnya jangan lupa, ini seperti pepes ya, ini namanya buntil. Daun salamnya kita kasih setiap bungkusnya, ini mesti ada daun salam ya supaya enak, kita harum. Kita kasihkan daun salam setiap bungkusnya. Nah, ini seperti ini sahabat. Ini mudah sekali sih, bikinnya juga mudah ya, bungkusnya juga nggak terlalu ribet kalau menurut saya sih ya. Kalau masih ada hefter, kalau tidak ada hefter pakai lidi ya, kita potong-potong kecil lidi. Nah, kalau tidak ada hefter kita bisa pakai lidi. Besar-besar salam. Kita bungkus lagi seperti ini ya, kita bungkus seperti ini. Ini kita hefter lagi, kita masukkan ke dalam pancinya. Ini sudah menggolak ya, sudah mengeluarkan asap, bisa kita kecilin, tinggal api sedang saja. Nah, ini bungkusan yang terakhir pakai daun pisangnya yang lebih besar ya. Ini kita jadiin satu saja. Ini kita jadikan satu, yang terakhir ya, bungkusan terakhir. Dan pisang kita pakai yang besar, biar kita jadikan satu saja ini. Kalau dibungkus yang kecil bisa sih, tapi ini kebetulan ada daun pisang yang besar, kita bikin satu aja ini ya. Nah, ini kita bungkus lagi sobat-sobat ya, bungkus lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita diperkuat ya. Kalau seperti ini takut terbuka, makanya kita bungkus lagi dengan daun pisang yang agak panjang ya. Ini mudah di hefter ya, karena banyak isinya. Nah, ini seperti ini kita hefter. Nah, hefternya dua aja sekalian ya, biar kuat. Nah, ini sudah terakhir, kita masukkan lagi ke dalam panci pengukus ya. Kita masukkan ke dalam panci pengukusnya. Nah, sobat-sobat, ini sudah semua masuk ke dalam panci pengukus ya. Ini akan kita tutup dan kita akan tutup pancinya, kita masak sampai matang ya. Ini selama 20 menit
atau sampai matang. Ini semuanya mudah masak ya, mudah dimasak bahan-bahannya, jadi tidak akan lama memasaknya ya sobat-sobat ya, sekitar 15 menit sampai 20 menit ya, kita tunggu sampai matangnya. Sobat-sobat, ini sudah ada, kita mengukus botoknya selama 15 menit ya. Kita akan lihat ya, karena ini bahan-bahannya itu bahan yang udah matang ya. Kita lihat aja, kita angkat tutupnya. Nah, kita akan lihat ya, ini kita buka satu ya, kita ambil dulu. Ambil satunya. Nah, ini akan kita ambil satu saja ya, kita buka. Nah, yang ini kita ambil satu. Ini kita buka bentilnya. Nah, kan ada hektarnya, hati-hati buka hektarnya. Ini satu hektar. Pastikan hektarnya dapat ya, jangan sampai hilang hektarnya, bahaya. Nah, ini saya rasa ini sudah matang ya, sudah matang ini sobat-sobat ya, tandanya matang. Ini daun salamnya sudah berubah warna coklat ya, tadinya hijau. Kemudian ini juga tantoronya itu yang tadinya hijau sudah berubah jadi agak hijau tua ya. Nih, ini tandanya sudah matang. Saya akan cicipi coba ya. Saya akan cicipi dulu ya, gimana rasanya. Nah, bismillah. Masih panas. Alhamdulillah enak ini ya, nggak terlalu asin. Ini juga tidak terlalu manis ya, manisnya sedang ini. Nah, ini sudah siap untuk pakai menu kanan sore ini ya. Coba lagi. Enak. Nah sobat-sobat, inilah botok buatan saya. Bahan-bahannya mudah didapat, murah meriah juga ya, mudah membuatnya juga. Kalau mau mencoba, nanti akan saya kasih bahan-bahannya di bagian deskripsinya ya. Nah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menontonnya sampai selesai. Jangan lupa sobat-sobat like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum sobat-sobat.